Selama ini, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oh, ya seperti yang selama ini kita lakukan bahwa dalam kita mengidentifikasi kasus yang ada, tetap kita mengawali dengan cara eh, menggali akar permasalahan yang terjadi dari permasalahan itu. Kemudian kita pun juga mencoba untuk menghadirkan dan juga bisa mendatangkan orang pihak-pihak yang terkait yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, sehingga dari keduanya nanti kita cari sudut pandang masing-masing sehingga kita bisa mencari keputusan yang terbaik dan bisa kita lihat apakah di dalamnya ada pelanggaran, misalkan baik dari tupoksi gurunya maupun tata tertib atau aturan-aturan sekolah, bahkan mungkin yang bersifat hukum. Jadi dari sini kita akan mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Hanya mungkin secara spesifik kita belum mengetahui atau tidak terbiasa apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Jadi intinya kita hanya bisa batas untuk menggali akar permasalahannya dahulu. Oke. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya, iya, iya. Ya kadang memang dari berbagai pandangan yang ada, tadi seperti kita sampaikan, tetap kita menghadirkan pihak-pihak yang terkait, kemudian kita meminta keterangan dari keduanya, apakah memang dua-duanya benar, atau memang salah satu di antara ada yang salah. Tapi yang jelas, kita mencari solusi yang terbaik dari kedua pihak-pihak yang terkait itu dengan menyampaikan berbagai sudut pandang dari masing-masing sehingga kita bisa mengetahui apakah benar kedua-duanya memang benar atau keduanya memang salah. Jadi yang jelas kita ingin tetap mengedepankan adanya musyawarah dari sana. Itu. Oke. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang selama kita lakukan sih, yang pertama jelas tadi kita berusaha mengawali dengan menggali atau mengenali akar permasalahannya dahulu. Kemudian yang kedua kita mencoba untuk menghadirkan, mendatangkan pihak-pihak yang terkait, terutama yang berkaitan dengan siswa, kemudian guru, orang tua, bahkan juga masyarakat yang terkait dengan permasalahan itu. Baru yang kedua kita minta dari masukan atau keterangan dari sudut mereka masing-masing untuk kita bisa kita tentukan mana keputusan yang memang terbaik bagi kita. Baru yang terakhir kita pertimbangkan putusan yang terbaik untuk kita ambil, kemudian kita bertanggung jawab bersama sesuai dengan yang kita sepakati. Terus ada hal apa yang selama ini merupakan tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang mungkin sering kita alami atau kendala yang mungkin masih ada, yang sering kita alami ya belum adanya kemauan untuk saling memahami, kemudian masih kadang bersifat egois atau ingin menang sendiri, dan tidak, ini yang paling mungkin yang saling adalah tidak mau ingin menyelesaikan atau bahkan ingin lari dari permasalahan itu yang mungkin kita harus perlu ekstra memberikan arahan terutama kepada teman-teman guru dan juga pada pihak-pihak terkait agar kita bisa legowo untuk saling memahami bahwa permasalahan ini harus kita selesaikan. Jadi ya intinya hanya itu, masih belum ada kemauan atau kadang egois. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal atau tata kelola sih mungkin tidak tentu ya, artinya ini karena memang berkaitan dengan waktu dan tempat yang mungkin bisa terjadi di kapan saja, di mana saja, sehingga tidak ada jadwal tertentu. Hanya kita menekan pada teman-teman guru
di samping kita sebagai seorang guru untuk mengajar juga ada waktu untuk bimbingan konseling, sehingga disitulah kalau ada permasalahan monggo segera diselesaikan saat itu juga agar tidak berlarut-larut sesuai dengan tingkatan. Tingkatan di sini kalau memang kejadiannya di kelas dan masih ditangani oleh guru, maka diselesaikan di tingkat guru, baru nanti disampaikan. Kalau memang terlalu meluas, bisa diselesaikan di tingkat kepala sekolah, kemudian di tingkat sekolahan, dan dengan tetap menghadirkan pihak-pihak terkait yang bermasalah itu. Jadi intinya ya kita tetap mengedepankan musyawarah, kemudian menghadirkan orang-orang itu, dan tidak ada jadwal tertentu. Hanya kalau memang permasalahannya terlalu melebar sekali, mungkin ya kita tetap ada jeda waktu untuk bisa menggali keterangan yang lebih akurat itu aja. Nggih. Tidak langsung diselesaikan saat itu juga. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Papa dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya intinya yang mempermudah adalah kemauan bersama dari pihak terkait untuk diajak bermusyawarah. Itu yang paling memudahkan, ada kemauan dari pihak terkait itu untuk bisa saling duduk bersama, kemudian kita diskusikan permasalahan yang ada, kemudian setelah itu baru kita mencari solusi yang terbaik bagi kedua. Intinya yang permudah ya kemauan untuk bekerja sama dan musyawarah itu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan dilema etika? Ya pada intinya bahwa kita selaku manusia pribadi juga kita lembaga, yang jelas masalah jelas ada, yang tapi pada intinya karena ini permasalahan yang harus kita selesaikan, maka secara tidak langsung kita harus siap untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Dimulai dari jadi kita harus tetap mengedepankan musyawarah, kita diselesaikan secara sendiri-sendiri. Kemudian dimulai dari prosedur tadi, kita menggali keterangan, kemudian kita cari dari berbagai sudut pandang yang ada, sehingga kita bisa mengenali bahwa ini memang apakah benar semua atau salah semua, sehingga memang perlu kita petik hikmah dari sini adalah kita harus bisa bekerja sama, tidak saling bekerja sendiri, dan pada intinya kita bisa menghasilkan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan bersama. Itu sih, Bu. Terima kasih sekali Pak Ali atas waktunya. Terima Assalamualaikum Bapak Alfian. Saya tanyakan mengenai kasus di selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Yang jelas itu tadinya saya akan mempelajari dari kasus kita belajar dalam tidak salah dalam. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menurut nilai etika? Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai pijakan? Yang jelas saya itu pada dasarnya yang paling utama saya adalah berdasarkan regulasi peraturan yang ada, itu yang paling utama bagi saya adalah peraturan regulasi. Yang kedua nanti sosial atau moral, terutama ada. Terus yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus seperti itu, Pak? Yang jelas prosedurnya bila ada suatu kasus ketika itu saya yang paling utama setelah diidentifikasi dipelajari dengan dalam, itu saya akan musyawarah mufakat
warga sekolah. Kalau mungkin itu bisa saya selesaikan sendiri, pasti akan saya selesaikan sendiri. Kalau tidak bisa, nanti saya akan mengundang warga sekolah, mungkin pengawas, mungkin komite, atau bahkan ke atasan kita, mungkin ke pengawas atau ke Hal apa yang Bapak selama ini anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? efektif menurut saya itu tadi, karena setelah diskusi musyawarah mufakat tadi, musyawarah itu efektif ke berbagai pihak supaya tidak merugikan siapapun. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Tantangan yang jelas adalah mungkin ada warga sekolah yang belum memahami secara komprehensif mungkin dilema etika itu sendiri akan terjadi. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Yang jelas saya tidak mempunyai jadwal tertentu, itu kondisional. Jika ada sesuatu yang terjadi pasti akan secepat mungkin akan saya selesaikan. Kalau bisa hari itu ya hari itu, kalau tidak nanti kondisional mengundang tadi warga sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang paling mudah itu, faktor yang mudah terutama adalah alhamdulillah selama ini warga sekolah selalu mendukung kegiatan atau keputusan yang diambil oleh teman sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan dilema etika? Masih pembelajaran yang berharga itu adalah ketika terjadi suatu kasus atau dilema etika di sekolah, itu nanti pasti akan saya catat, terus nanti akan ketika rapat nanti dengan inisial nanti akan saya sebutkan biar